Nah, kali ini saya akan share tentang apa sih yang saya alami pasca vaksin AstraZeneca. Sebenarnya saya sudah pengen share ini udah dari lama gitu ya, tapi saya pikir-pikir saya pending dulu supaya apa? Supaya orang nggak takut. Tapi ya bolehlah saya share supaya Anda tahu ya kipinya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya apa. Oke? Buat saya vaksin di Mall Taman Anggrek sekitar jam 12-an. 11 sekian, saya anggap saya jam 12. Oke? Setelah itu saya diobservasi. Nah, setelah saya observasi, ternyata tidak ditemukan kejadian sama diri saya. Jadi, saya waktu itu didaftarkan, lalu diberikan sertifikat dan bisa pulang. Oke? Nah, setelah saya pulang, yang saya alami cuman di bagian tangan kiri yang habis divaksin itu memang agak sedikit hangat. Ya, agak sedikit hangat sama kayak apa ya? Mungkin pegel-pegel kali ya. Nah, itu mungkin pegel-pegel. Nah, setelah itu yang saya alami nggak ada masalah sama ya tangan memang pegel-pegel. Setelah itu nggak ada masalah apa-apa, tidak ada pusing, tidak ada dibilang ngantuk, tidak ada dibilang lapar. Ya, jadi saya setelah itu tidak ada tidur siang sama sekali. Ya, tidak ada ya makan standar, tidak ngemil-ngemil atau makan yang banyak banget, enggak. Dan ya udah biasa aja. Tapi saya tiap sore memang suka jalan sore atau workout di rumah dan saya tetap melakukan itu. Jadi aktivitas saya tetap seperti biasa. Ya, tanpa ada apapun yang saya rasakan. Sekitar 10 atau 12 jam setelah vaksin memang sudah mulai ada respon tubuhnya, badan saya kayak meriang, jadi badannya mulai dingin, ya badan merasa mulai dingin, tapi suhunya normal, bener-bener normal. Ya, saya menggunakan termometer, saya ngecek suhu saya normal, walaupun badannya ngerasa dingin. Itu jam 10 malam masih aman, jam 12 malam masih aman. Nah, saya baru tidur. Oke, setelah saya tidur, sekitar jam 2:30 saya kebangun untuk kencing. Nah, itu baru ngerasa lebih dingin lagi. Jadi badannya lebih ngerasa dingin lagi. Nah, setelah itu saya ambil termometer, saya cek, ternyata saya hanya 36,5. Saya cek sampai 3 kali, antara 36,5 sampai 36,8. Jadi saya tidak demam sama sekali. Oke, setelah itu saya tidak minum paracetamol sama sekali, saya langsung tinggal tidur. Saya tidur, nah sekitar jam 7 pagi saya sudah bangun. Saya bangun dengan keadaan segar. Jadi saya bangun dengan keadaan segar dan sudah tidak ada meriang lagi. Dan waktu itu nggak ada pusing-pusing dan saya melakukan aktivitas seperti biasa. Memang yang dialami badan itu agak pegel ya. Nah, saya nggak tahu nih agak pegel karena saya workout sehari sebelumnya atau memang pegel karena pasca vaksin. Karena dia agak pegel-pegel kayak mungkin kita kena flu kali ya. Kayak kita kena flu agak lemes sedikit aja. Tapi lemesnya ya saya seperti biasa. Kalau saya flu juga saya hajar kerja aja, saya hajar jalan, aman. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi tidak ada yang dibilang lemes banget sampai pusing sampai apa. Bagi saya tidak ada sama sekali. Nah, ini agak berbeda dengan istri saya. Nah, istri saya yang dirasakan adalah malam sama meriang. Ya, ketika meriang lalu dia langsung tidur. Nah, setelah tidur, besokan paginya dia masih meriang. Jadi dia masih meriang plus ditambah pusing. Jadi dia ada pusing. Nah, karena pusing, jadi tidak bisa duduk lama juga pusing, tidak bisa beraktivitas, jadi tetap tidur aja. Nah, setelah itu sekitar jam 10, jam 12 siang, ya, dia juga masih merasa pusing. Nah, di situ saya bilang ya udah kalau masih pusing kita minum paracetamol aja. Jadi saya sudah kasih paracetamol. Nah, setelah minum paracetamol, pusingnya mulai enakan. Ya, tapi tetap badannya lemes. Jadi setelah minum paracetamol pun masih dilanjutin tidurnya. Nah, kejadian ini berlanjut sampai besokannya. Tapi besokannya udah nggak parah lagi. Jadi nggak usah minum paracetamol lagi, sudah mendingan. Oke, tapi kejadian di saya dan istri saya tidak ada panas atau demam sama sekali. Nah, sedangkan kejadian ini berbeda. Ya, ada teman saya yang demam sampai 39,5. Ada teman saya lagi yang demam sampai 2 hari malah, itu 38,5, 38,5. Ada teman saya yang lain 37,5,
Tapi cuma sebentar aja demamnya, karena begitu diminum paracetamol aman. Ada lagi sepupu saya yang ketika sudah vaksinasi, dia sudah memang dikabarin, oh iya, istri saya dan sepupu saya sudah dikabari ya. Jadi begitu habis vaksin, dia udah dikasih note sama dokternya untuk minum paracetamol. Sedangkan saya tidak ada note sama sekali untuk minum paracetamol. Dokter hanya memberitahukan bahwa ketika kamu panas, kamu baru minum paracetamol. Saya tidak minum paracetamol sama sekali karena saya ngerasa saya nggak panas. Oke? Sedangkan istri saya berbeda. Istri saya sudah dikabarin, satu, dia udah dikabarin terus, ini vaksinnya AstraZeneca ya. Dia sampai dikabarin 2 kali, sedangkan saya enggak. Lalu istri saya juga sudah dikabari, langsung minum paracetamol 6 jam setelah vaksin. Nah, sedangkan kalau sepupu saya beda. Dia kalau nggak salah 3 jam sekali atau berapa. Pokoknya infonya dia harus minum paracetamol. Jadi setelah dia vaksin harus minum paracetamol. Saya tidak minum sama sekali, tapi istri dan sepupu saya minum. Dan sepupu saya pun hanya pusing-pusing sedikit aja ya. Kalau dia ngomong mungkin kalau istilahnya kayak apa ya, tipsi kali ya, agak sedikit mabok gitu ya. Seperti itu. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut, oh begitu vaksin AstraZeneca nanti jadi panas apa yang lain-lain. Justru kalau saya bersyukur Anda bisa panas atau Anda bisa merasakan meriang. Berarti apa? Satu, vaksinnya benar-benar bekerja. Itu bukan cuman air biasa. Ya kan mungkin ada orang pemikirannya, ini vaksin cuman air kali apa gimana gitu ya. Nah, ketika Anda ngerasa ada demam atau ada meriang, berarti satu, udah jelas itu vaksinnya vaksin beneran. Yang kedua, yang harus Anda syukuri, berarti imun tubuh Anda bekerja dengan baik. Karena ketika imun tubuh Anda bekerja dengan baik, dia akan fighting terhadap virus yang masuk. Ya kan? Nah, yang ketiga, syukurilah Anda dapatkan vaksin ini secara gratis. Ya, dan Anda harusnya juga bersyukur karena ketika Anda sudah vaksin, paling enggak ini membantu Anda proteksi melawan dari virus COVID. Jadi seandainya terkena positif COVID, kejadiannya itu nggak parah-parah banget. Ya, tidak sampai menyebabkan kematian atau tidak sampai menyebabkan masuk rumah sakit. Harapannya seperti itu. Tapi itu semua juga dapat dilihat dari banyaknya antibodi yang terbentuk setelah vaksin. Nah, kalau saya nggak mau terlalu peduliin antibodinya itu, tapi saya lebih peduliin saya prokes 5M plus saya tetap rajin untuk konsumsi vitamin supaya membuat imun tubuh saya tetap fit. Apalagi di masa yang lagi kayak begini nih, lagi pancaroba nih. Tiap hari mendung, kadang panas, kadang mendung, ada hujan, kadang nggak hujan, kadang panas banget. Ya pokoknya lagi pancaroba begini, yang memang ya kita nggak kena COVID mungkin, tapi kita kena flu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tetap prokes 5M, tetap minum vitamin, tetap olahraga juga. Nah kalau saya tetap konsisten olahraga. Nah ini adalah video ketika saya mencoba untuk berolahraga pasca vaksin. Jadi sehari setelah vaksin, saya tetap jalan sore dan saya mau tahu apakah saya lemes, apa saya nggak lemes. Ya, ini videonya. Ini sekitar 29 jam dari vaksin. Kemarin vaksin sekitar jam 12-an ya, sekarang sekitar jam berapa? Jam setengah 6. Dan kita akan jalan sore. Jadi tetap walaupun ada sedikit yang dirasakan lewat vaksinnya, tetap harus dipaksa olahraga. Paksa jalan biar tetap sehat, ketemu cahaya matahari dikit-dikit ya, biar tetap sehat. Dan kita lihat apakah kuat. Biasa rata-rata jalan itu sekitar 5-6 kilo. Cuman ini nggak tahu dengan kondisi kayak begini bisa dapat berapa kilo ya, nanti akan diinfo terus. Oke. Udah 1 jam jalan, udah sekitar 4 kiloan. Ya nyantai-nyantai aja sih, nggak ada sesuatu yang berarti, maksudnya ya capek-capek biasa aja. Tapi memang ya memang fisiknya kayak terkuras ya. Jadi sebelum jalan memang seperti udah habis workout gitu loh, udah habis apa ya, udah habis olahraga kemarinnya. Hari ini agak capek, tapi ini jalan masih kuat, masih oke. Jalan tadi full pakai masker. Ini copot hanya untuk ngevlog doang, aman-aman aja, jadi santai aja ya. Kebetulan
nggak ada panas sama sekali, jadi aman semuanya. Dan fisik juga masih kuat untuk diajak olahraga, dan saya memang nggak mau terlalu manjain ya, maksudnya kalau masih bisa olahraga kayak tadi, masih bisa ngepel di rumah, masih bisa cuci piring ya, oke semua lancar semuanya. Ya buat kalian-kalian yang memang mau vaksin ya nggak apa-apa, vaksin aja, bagus. Nggak usah terlalu takut sama AstraZeneca, karena basically AstraZeneca kalau dilihat efikasinya malah lebih bagus daripada Sinovac ya. Dan ya kalau memang tubuh kalian nggak ada apa-apa ya nggak ada apa-apa juga gitu. Jadi maksudnya mungkin daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuhnya kuat ya nggak ada apa-apa. Dan saya posisinya kan juga kemarin sakit tenggorokan, tapi ini vaksin. Sakit tenggorokan memang belum kelar, tapi ya nggak panas. Kemarin malam tepat 12 jam setelah vaksin dicek suhunya 36,8 ya, sekitar jam 2:30 3 pagi bangun 36,6, pagi juga sama 36-an, jadi aman terus. Oke, semoga cinta dan syukur selalu melingkupi kalian semua, dan sekali lagi jangan takut vaksin aja. Oke, bye bye. Nah, yang saya rasakan seperti biasa aja, yang mungkin capek, tapi sekali lagi yang saya bilang itu capeknya saya nggak jelas nih, capek pasca vaksin atau capek karena memang habis workout atau habis beraktivitas ya. Tapi yang jelas capeknya ini masih dalam batas toleransi, nggak capek banget lah. Kalau misalkan contoh kita habis berolahraga, kita habis main bola misalkan, atau kita habis main badminton atau olahraga kardio yang lain, capeknya tuh bener-bener capek banget ya, exhausted yang gitu. Nah kalau ini enggak capek, tapi ya capek standar lah ya. Nah, lalu yang saya rasakan yang paling lama yang saya rasakan itu tangan doang nih. Ya, jadi tangan bekas disuntik itu, bekas divaksin, memang agak sakit. Ya, jadi agak apa ya? Kayak mungkin kayak orang habis bekas ditonjok atau gimana ya, habis lebam gitu ya. Nah, itu sakitnya ya kayak begitu. Jadi kayak pegel, apa ya, saya kurang bisa menggambarkan dengan kata-kata ya. Pokoknya intinya di tangan ini memang ada bekas vaksin, dan ketika sekarang pun saya begini ini masih ada rasa. Ya walaupun tidak sekerasa waktu pertama, tapi ini berasa banget. Ya mungkin berbeda, tiap vaksin berbeda, sekali lagi tiap orang juga berbeda. Sekali lagi, KIPI setiap orang berbeda-beda. Ya, dan vaksinnya juga tiap orang berbeda-beda. Bisa jadi kalau misalkan Anda vaksin AstraZeneca biasa aja dan nggak ngerasa apa-apa juga bagus banget ya. Tapi kalau misalkan Anda ada yang vaksin yang Sinovac sampai panas pun ya nggak apa-apa. Namanya itu kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu ya normal-normal aja. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir lagi, anak vaksinasi pun ketika saya mau vaksin anak, nah saya waktu itu udah ditanyain sama dokternya, kamu mau vaksin yang bikin panas atau enggak? Jadi memang sudah ditawarin sama dokternya ya. Jadi ada vaksin yang memang bikin panas, ada vaksin yang nggak bikin panas. Nah mungkin sekarang yang beredar ya mungkin yang itu, satu vaksin yang nggak bikin panas ya kayaknya Sinovac ya. Sinovac saya nggak terlalu banyak dengar informasi kalau jadi panas ya, tapi saya nggak tahu juga, mungkin ada yang panas ya. Kalau misalkan Anda tahu ada yang panas ya Anda bisa ketik di kolom komentar supaya saya juga jadi tahu. Nah, dan vaksin AstraZeneca ini mungkin yang memang bikin panas. Nah, seperti itu. Jadi aman-aman aja. Baik yang panas atau nggak panas, ya silakan Anda pilih aja. Yang penting kalau saya bilang, vaksin ini bisa membantu Anda proteksi terhadap diri Anda dan keluarga Anda. Supaya apa? Supaya lebih kuat menghadapi virus COVID, dan supaya kita bisa membantu menghancurkan rantai penyebaran COVID di Indonesia. Tetap prokes 5M, dan semoga cinta dan syukur selalu melingkupi Anda setiap hari. Bye-bye.